Si lainnya, saudara, seorang anggota Polri Barada Muhammad Kurniadi gugur dalam kontak senjata antara aparat dan kelompok separatis teroris di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada Minggu pagi. Kontak tembak antara personel gabungan TNI Polri dan kelompok bersenjata pada Minggu pagi di depan Mapolsek Kiwirok sekitar pukul 4:45 waktu Indonesia Timur. Anggota Brimob Bayangkara II, Muhammad Kurniadi, gugur dalam kontak tembak ini. Barada Muhammad Kurniadi menjadi korban penembakan kelompok separatis teroris Ngalum Kupel, pimpinan Lamek Taplo. Pasca kontak tembak, aparat gabungan TNI Polri masih siaga karena kelompok bersenjata masih berada di sekitar distrik Kiwirok dan sering mengganggu dengan melepaskan tembakan. Menurut informasi, pasukan yang terlibat kontak tembak ini direncanakan melaksanakan ambush pengamanan bandara dalam rangka penjemputan pasukan Satgas Nanggala. Jenazah Muhammad Kurniadi lalu dievakuasi ke Oksibil dan menurut rencana diterbangkan ke Jayapura. Hari ini juga tadi sekitar pukul 07.16 telah mendarat di Bandara Kiwirok helikopter Polri yang diterbangkan dari Bandara Oksibil untuk mengevakuasi jenazah. Dan pada pukul 07.43 heli berhasil mendarat di Bandara Oksibil. Selanjutnya jenazah kita semayamkan di RSUD Oksibil dan pada pukul 09.45 jenazah kita terbangkan ke Jayapura. Sementara itu, satu tenaga medis yang hilang pasca penyerangan terhadap tenaga medis di distrik Kiwirok pada pekan lalu berhasil ditemukan dalam keadaan selamat dan dikembalikan oleh pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang kepada keluarga pada Sabtu kemarin. Gerald Sokoy mengaku berhasil selamat karena ditolong oleh warga setempat. Gerald menceritakan pagi sebelum kejadian mereka sudah diinformasikan oleh warga untuk tidak beraktivitas sehingga semua tenaga medis yang akan bertugas bertahan di dalam rumah. Tembakan itu yang saya kaget langsung saya tambah balap lagi lompat ke dalamnya jurang. Sudah saya lari terus lari tidak pernah terbalik ke belakang lagi, langsung turun di kali, tinggal di kali sampai sudah mulai tenang, saya mulai jalan pelan-pelan dari hutan kali-kali saja sampai di mana ada tempat yang bisa saya tidur sedikit, bangun, jalan lagi. Sementara itu, Bupati Pegunungan Bintang Speyan Bidana mengatakan akan memberikan pendampingan kepada Gerald Sokoy untuk pemulihan psikologis serta pendampingan perlindungan saksi. Bupati juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa para tenaga medis di distrik Kiwirok pada pekan lalu. Dengan pendidikan nanti setelah itu didampingi lalu dia sudah siap baru dia cerita sehingga dan juga kami koordinasi untuk kayak perlindungan dari lembaga perlindungan saksi itu sudah kita koordinasi supaya dia dilindungi atas apa yang nanti anak kita sampaikan. Jadi itu saja dan semua yang terjadi kami mewakili rakyat Pegunungan Bintang menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga korban. Informasi terkini kondisi di Kiwirok Pegunungan Bintang, Papua. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Vindi Rakmeni yang berada di Jayapura. Sudah terhubung melalui sambungan telepon. Selamat petang waktu Indonesia Barat, Vindi. Ya, selamat malam, Rahmat Ibrahim. Vindi, terkait meninggalnya Barada Muhammad Kurniadi, apakah serangan terjadi saat personel sedang mengamankan proses evakuasi warga? Iya, terkait penyerangan yang dilakukan oleh kelompok teroris Papua pada Minggu pagi tadi, informasi yang disampaikan Polda Papua bahwa kejadian terjadi saat aparat atau anggota Brimob dari
Satgas Nemangkawi ini melakukan penjagaan di Polsek Kiwirok. Saat itu sekitar pukul 4.45 waktu Indonesia Timur, mereka diserang oleh kelompok teroris Papua pimpinan Lamek Taplok yang mengakibatkan satu orang anggota BRIMOB atas nama Barada Muhammad ini gugur di lokasi kejadian. Bagaimana dengan proses evakuasi jenazah polisi yang gugur Barada Muhammad Kurniadi, Vindi? Ya, untuk proses evakuasi memang pasca kontak tembak yang terjadi di Kiwirok, korban atas nama Barada Muhammad Kurniadi ini langsung dievakuasi menuju Oksibil, kemudian dari Oksibil menggunakan pesawat charteran dari Polda Papua mengevakuasi jenazah menuju Jayapura. Setelah sampai di Jayapura, kemudian jenazah dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk proses atau kebutuhan medis. Kemudian tadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Timur, jenazah sudah dipulangkan ke daerah asalnya menuju di Provinsi Aceh. Dan direncanakan jenazah akan tiba pada besok pagi. Apakah ada keterangan dari Polda Papua soal proses evakuasi ini, Vindi? Ya, memang untuk proses evakuasi sendiri memang sejauh ini dari penyampaian Kabid Humas Polda Papua menyatakan bahwa proses evakuasi telah dilaksanakan dengan sukses dari Kiwirok kemudian menuju Oksibil dan juga hingga Jayapura. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Kita sudah oksigen dan dari oksigen sekitar jam 10 dapat kita evakuasi ke Jayapura dengan kapal pesawat. Kemudian rencana sore ini akan diterbangkan ke Medan melalui Jakarta, kemudian akan dibawa ke kampung halamannya di Kabupaten Tamiang, Aceh. Ya, jadi ini yang disiapkan oleh KPK dan sudah kita terima almarhum saudara. Ya, itu tadi pernyataan dari Kabid Humas Polda Papua bahwa sangat menyayangkan kejadian ini karena salah satu anggotanya gugur dalam baku tembak yang terjadi pada Minggu pagi dengan kelompok teroris Papua, dan rencananya upaya pengejaran dan penegakan hukum terhadap kelompok teroris Papua pimpinan Lamek Taplok ini akan terus dilakukan hingga nantinya yang benar-benar kelompok ini atau bisa diberantas seperti itu. Jadi pasca insiden tadi pagi, apakah ada tambahan personil yang dikerahkan ke Kiwirok, Vindi? Untuk tambahan personil sendiri untuk hari ini belum ada, namun dapat kami informasikan bahwa kemarin ada satu peleton BRIMOB dari Polda Papua yang sudah dikirim menuju Kiwirok untuk melakukan pengamanan sekaligus pengejaran terhadap kelompok teroris Papua. Tercatat hingga saat ini kurang lebih ada 100 personil aparat gabungan dari TNI Polri yang sudah dikirim menuju distrik Kiwirok untuk melakukan penegakan hukum, di mana dari Kodam Cendrawasih mengirim satu peleton pada pekan lalu, kemudian juga dari Polda Papua terdapat 2 peleton yang dikirim. Selamat Ibrahim. Terima kasih Vindi Rakmeni untuk laporan Anda menggambarkan bagaimana kondisi terkini di Kiwirok.